Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama Ventris Talas, NIM 1703080012, kelas A reguler sore, jurusan Sosiologi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di video kali ini saya akan membahas buku review yang ke-7 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian seminar masalah sosial yang berjudul tentang masalah sosial. Penjelasannya yaitu pendekatan sosiologis terhadap masalah sosial, teori Islam, menerbangkan jet yang dibajak ke World Trade Center dan Pentagon menewaskan hampir 3.000 orang Amerika Serikat, menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 dan pada Kongres 2002, tindakan militer resmi terhadap Irak. Perang ini menelan biaya sekitar 2 triliun. Kehidupan lebih dari 5.000 orang Amerika dan tidak diketahui ratusan ribuan dan Afghanistan, dan lebih lanjut destabilisasi Timur Tengah. Badai Katrina menghancurkan Gulf Coast pada tahun 2005, bencana alam terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, menyebabkan 1.500 kematian yang berjumlah 100 miliar dalam kerusakan dan pemindahan ratusan ribu orang. Levis melindungi New Orleans diketahui tidak memadai sebelum badai, dan mereka tidak memegang tanggapan oleh pemerintah federal dan negara bagian sangat tidak memadai setelah bencana. Pasar saham 26% selama dekade ini. Pada tahun 2008 saja Dow turun 34% dan S&P turun 500%. Pengangguran lebih dari 2 kali lipat menjadi 10% pada akhir dekade, 38,5%, yang terburuk menurun sejak tahun 1930-an. Penciptaan lapangan kerja bersih untuk dekade ini adalah nol. Dalam beberapa dekade terakhir, pekerjaan rata-rata keuntungan penciptaan adalah 20%. Inggris menurut Herbert 2010 dan 2008 data terbaru yang tersedia pada tahun 2000 yaitu mencapai 11,3% orang Amerika hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2008 tingkat adalah mencapai 13,2%. Persentase orang Amerika tanpa asuransi kesehatan naik dari 13,7% menjadi 15,4%. Gelembung perumahan meledak meninggalkan 23% pemilik rumah berutang lebih dari hipotek. Mereka bernilai kepailitan dan pengintaan individu naik tajam. Banyak perusahaan besar seperti Mart, United Airlines, Circuit City, Lehman Brothers, General Motors, dan Cheers bangkrut. Selama dekade, harga satu barel minyak pergi dari 25 ke 150 dan berakhir 2009 di atas 70%. Menekan ekonomi Latino, populasi akan total selama 16 juta, bukan 44 juta hari ini, dan Asia Amerika akan berjumlah 2 juta, bukan 13 juta. Menurut Samuelson, pada tahun 2006, campuran ras atau etnis akan sedemikian rupa sehingga non-kulit putih akan melampaui orang kulit putih sebagai mayoritas numerik. Meningkatnya jumlah non-kulit putih kemungkinan akan memicu kerusuhan ras atau etnis di antara mereka karena mereka mengalami diskriminasi dan pekerjaan berpenghasilan rendah dan merendahkan di antara kelahiran asli. Yang takut pekerjaan berpenghasilan rendah dan merendahkan dan di antara kelahiran asli bahwa upah rendah imigran baru-baru ini baik mengambil pekerjaan mereka atau menjaga upah mereka rendah dengan tambahan jutaan imigran yang ditambahkan dalam beberapa dekade mendatang. Sebelumnya daerah dan kota-kota kecil akan mulai menghadapi tantangan penduduk etnis dan ras baru
Abu-abu Amerika setelah tahun 2030, salah satu dari 5 penduduk Amerika Serikat akan setidaknya 65 atau mirip dengan proporsi di Florida saat ini. Peningkatan jumlah lansia akan menyebabkan masalah dengan pendanaan jaminan sosial dan Medicare, beban yang lebih besar bagi kaum muda untuk mendukung orang tua melalui program-program ini. Ini membagi antara pekerja yang mendukung yang lama dengan pajak pengajian akan memiliki ras serta generasi dimensi karena para pekerja akan semakin orang kulit berwarna dan orang tua sangat putih. Menurut Harden 2006, kesenjangan ketimpangan hari ini kekayaan dan pendapatan orang kaya meningkat sementara pendapatan pekerja merosot. Kesenjangan ketimpangan sekarang adalah pada tingkat rekor mengakibatkan kelas menengah berkurang. Dalam kata-kata Bill Moyers, ekonomi Amerika Serikat telah mengalami pergeseran dramatis dari yang didominasi oleh manufaktur ke satu sekarang, ditandai dengan pekerjaan layanan dan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Sebagai hasil dari transformasi ini, relatif pekerjaan yang dibayar dengan baik dalam produk manufaktur seperti mobil telah berkurang dan digantikan dengan pekerjaan industri, jasa berpenghasilan rendah. Sebagian besar manufaktur sekarang dilakukan di luar negeri, di mana perusahaan Amerika Serikat memproduksi produk yang sama tetapi dengan tenaga kerja yang lebih murah, lebih rendah pajak, dan kontrol pemerintah yang lebih sedikit. Beberapa layanan seperti penelitian, akuntansi, dan call center juga telah ditransfer ke perusahaan luar negeri untuk meningkatkan keuntungan saat ini. Tren ini telah berdampak negatif pekerja Amerika Serikat dengan membuat pekerjaan mereka lebih tidak aman dan mengurangi atau menghilangkan manfaat mereka. Dalam beberapa dekade mendatang, karena 100 juta orang ditambahkan dan teknologi baru yang meningkatkan globalisasi dikembangkan, akankah kondisi kerja dan standar hidup pekerja Amerika Serikat menurun atau ditingkatkan? Penderitaan orang miskin, salah satu dari 8 orang Amerika miskin, sekitar 39,9 juta Amerika menerima perangko makanan pada tahun 2009, naik dari 29,1 juta tahun sebelumnya. Permintaan makanan darurat dan orang-orang yang mencari tempat penampungan darurat meningkatkan sekitar 46,3 juta orang Amerika pada tahun 2008 tanpa kesehatan termasuk 1 dari 5 pekerja dan 7,3 juta anak-anak. Pemerintah mempertimbangkan mereka. Selanjutnya adalah indikator kesejahteraan. Kesejahteraan adalah risiko seumur hidup, kematian ibu, presentasi wanita yang menggunakan kontrasepsi, presentasi kelahiran yang dihadiri oleh presentasi wanita hamil dengan anemia tingkat melek, huruf wanita dewasa, dan partisipasi perempuan dalam pemerintah nasional. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Tingkat kematian ibu seumur hidup di Amerika Serikat adalah 1 dari 4.800 dibandingkan dengan 1 dari 17.400 untuk Swedia. Amerika Serikat peringkat ke-8 dalam di bawah 5 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Amerika Serikat juga tertinggal dalam status politik perempuan, hanya 17% kursi di pemerintah nasional. Amerika Serikat dipegang oleh wanita dibandingkan dengan 47% di Swedia, 42% di Finlandia, 47% di Belanda, 38% di Denmark, 37% di Finlandia, dan 36% di Norwegia dan Spanyol. Amerika Serikat memiliki harapan hidup 18 tahun. 18 negara memiliki harapan hidup bagi perempuan dipimpin oleh Jepang dengan 68 tahun. Sumber seperti itu. Selain itu, upah minimum nasional hanya 7,2 per jam pada tahun 2009. Dampak lingkungan saat ini Amerika Serikat sekitar 4,5%
dari populasi dunia, mengkonsumsi 1/4 dari energi dunia, sebagian besar khususnya minyak, dan merupakan produsen gas rumah kaca terbesar di dunia yang mengakibatkan pemasangan global lebih banyak orang, berarti lebih banyak kemacetan lalu lintas, lebih banyak pinggiran kota, dan lebih banyak tempat pembuangan sampah. Pertumbuhan populasi berarti permintaan yang lebih besar untuk makanan, air, bahan bakar fosil, kayu, dan sumber daya lainnya. Di saat ini, tanah sedang dikonversi untuk pembangunan perumahan, sekolah, pusat perbelanjaan, dan jalan. Sekitar 2 kali tingkat pertumbuhan penduduk. Tentang 3.000 hektar lahan pertanian dikonversi menjadi penggunaan non-agrikultural setiap hari 20% dan 20 tahun yang lalu. Pada tahun 2006, populasi telah membuat lebih dari 40% sungai dan danau tidak cocok untuk memancing atau berenang. Menurut Mark Hahn, 2006 menambahkan 100 juta orang bagi dengan rumah-rumah besar, transportasi yang menggelagak, gas, hamparan pinggiran kota, dan konsumsi produk yang dirancang untuk menjadi usang akan menyebabkan limpah ekologis cara yang lebih cerdas dan lebih berkelanjutan. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih, sampai jumpa.